Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Ananda semua, baiklah kita lanjutkan pelajaran kita hari ini yaitu matematika peminatan. Yang kita lanjutkan yaitu menyusun tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini kita susun apabila datanya menyebar ya, yang kira-kira lebih dari 30 datum. Kita buat tabel distribusi frekuensi. Adapun Ibu buat contohnya ini misalnya datanya ya, ada 40 data ini hasil pengukuran tinggi badan siswa misalnya ada 40 datanya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama kita menentukan jangkauan. Jangkauannya itu datum terbesar. Ini namanya datum, masing-masing ini namanya datum. Kalau sekali semua ini namanya data. Jadi datum terbesar kurang datum terkecil. Yang terbesarnya kita lihat di sini, yang mana datum yang terbesar 76 dan yang terkecilnya adalah 119. Jadi itu namanya jangkauan. Berarti 176 dikurang 119 sama dengan 57. Ini namanya jangkauan. Yang kedua, kita menentukan banyak kelas, yaitu dengan rumus 1 tambah 3,3 log N. Ini istilahnya 1 tambah 3,3 log N ini adalah aturan Strangers. Ya, aturan Strangers. Nah, ini ya, satu ini disebut aturan Strangers. Kemudian lambang yang seperti ini disebut upper ceiling. Upper ceiling ini artinya dibulatkan ke atas. Misalnya bilangan 4,2. 4,2 itu kan kalau logikanya kan bulatkannya menjadi 4, tapi dalam statistik ini kita membulatkannya menjadi 5. Itu artinya dibulatkan ke atas. Ini artinya ya upper ceiling. Nah, langkah kedua tadi kita menentukan banyak kelas. Banyak kelas tuh yang ini. Kelas pertama, kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu arti banyak kelas ya. Jadi rumusnya tadi 1 tambah 3,3 log N. N-nya itu adalah banyak datum. Ya, bukan jumlah, banyak datumnya tadi ini semuanya 40. 1, 2, 3, 4 semuanya 40. Jadi N-nya itu sama dengan banyak datum. Bukan jumlah ya, banyak datum. Berarti banyak datumnya 40. Jadi 1 tambah 3,3 log 40 ini kita boleh pakai kalkulator atau boleh dilihat daftar logaritma. Yaitu nilainya 1,602. Dikalikan 1 tambah kalikan jadinya 5,2866. Tidak perlu lagi pakai lambang ini ya, ini berarti 6,286 nih. Nah, ini tadi upper ceiling ya. Upper ceiling berarti kita bulatkan menjadi 7. Jadi bulatnya bukan menjadi 6. Itu arti upper ceiling tadi ya, lambangnya seperti ini. Kemudian langkah yang ketiga menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu adalah jangkauan. Jangkauannya tadi adalah 57 dibagi dengan banyak kelas. Banyak kelasnya adalah 7. 57 bagi 7. Berarti sama dengan 8,14. Kita bulatkan aja ke atas menjadi 9. Kemudian langkah keempat baru kita menyusun tabel. Menyusun tabel. Menyusun tabelnya seperti ini. Kita buat dari data yang terkecil, kita mulai dari data yang terkecil 119 atau boleh kurang dari data yang terkecil, misalnya 118, 117. Asalkan jangan lebih dari panjang kelas ini banyaknya. Ya, boleh 118 kita mulai 117 ya. Yang penting prinsipnya di sini data tidak ada yang hilang. Kalau data yang hilang tentu kita menjadi salah mengerjakannya. Jadi kalau di sini kita ambil aja Ibu mulai dari 119. Ibu mulai dari data yang terkecil aja 119. Kemudian panjang kelasnya adalah 9. Berarti 119-nya dihitung. 119, 120, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Kita ulangi lagi, panjang kelasnya 9, 119, 120, 121, 122, 23, 24, 25, 26, 27. Berarti 9 semuanya. Jadi 127 itu panjang kelasnya. Berarti 119 dihitung ya. Berarti 127. Kemudian ini namanya kelas pertama. Kalau kelas keduanya 128. 128 kemudian ditambah lagi menjadi
ditambah 8 berarti 136. Kemudian kelas ketiganya 137 ditambah 8 jadi 145. Kelas keempatnya 146 tambah 8 menjadi 154. Kelas kelima 155 tambah 8 163. Kelas keenam 164 tambah 8 172. Kelas ke-7 173 sampai 181. Nah, ini banyak kelas. Kita lihat di sini data tidak ada yang hilang, ya. Yang data yang terkecil di sini, yang terbesar 176, sini 181, nggak apa-apa. Prinsip data tidak boleh hilang, ya. Nah, ini namanya banyak kelasnya, jadi ada 7. Kemudian setelah kita dapat banyak kelas, kita susun tabelnya, kita tally satu persatu. Misalnya ini 157. Kita coret 157 di mana letaknya? Di sini kita buat tally-nya 1. 149. Di mana letak 149? Di sini kita tally. Kemudian 125. 125 di sini letaknya. 144. 144 di sini letaknya. 132. 132 di sini letaknya. 156 di sini letaknya. Begitulah seterusnya. Kita selesaikan tally-nya sampai 40. Nah, ya ini tadi ya. Begini tally-nya. Ini hasil tally-nya semuanya. Tally ini semuanya jumlahnya adalah 40. Berarti yang pertama dari 119 sampai 127 itu ada 3. Berarti namanya frekuensi. Jadi frekuensinya 3. Kelas kedua frekuensinya 6. Kelas ketiga frekuensinya 10. Keempat 11, kelima 5, keenam 3, ketujuh 2. Nah, inilah namanya tabel distribusi frekuensi, ya. Nah, tabel distribusi frekuensi kelompok istilahnya. Nanti kemarin udah tabel distribusi frekuensi tunggal, ya. Demikianlah materi kita pada hari ini, menyusun tabel distribusi frekuensi. Kemudian nanti ada Ibu kasih tugas cara untuk menyusun satu tabel distribusi frekuensi tunggal. Kamu kerjakan seperti biasa. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.